Tepatnya di ujung senjakala. Sebagai bayi tubuhku terlalu besar. Aku lahir dengan kaki lebih dulu. Ibuku berteriak. Lalu mati. Begitulah. Aku lahir tanpa ibu. Tangisku keras mengalahkan hujan. Kilat menggelegar bertalu-talu. Aku tandingi dengan tangisku. Ayahku tuan besar. Rumah besar. Harta besar. Kuasa besar. Kakinya besar. Pembantunya besar pula jumlahnya. Ia melihat ibuku mati. Ia cium keningnya sambil meneteskan air mata. Lalu ia memandang padaku, dan kepada seorang pelayan ia berkata, "Asuhlah dia di gedung samping. Cukupilah kebutuhannya. Tangisnya terlalu kuat. Sungguh terlalu keras suaranya." Umurku 10 bulan, aku bisa berjalan. Umurku setahun, bisa bicara. Aku hisap tete babu dengan kuat, dan aku kempit pinggangnya dengan pahaku. Setelah umur 2 tahun, aku menggambar dan menyanyi. Seluruh lantai dengan kapur aku gambari, seluruh tembok dengan arang aku coreti, dan aku menggambar sambil menyanyi. Prabu pengasuhku sering berkata, "Sekali waktu ayah Anda akan murka. Lantai dan tembok bukan tempat menggambar, dan jangan terlalu keras-keras menyanyi." Aku tidak mengindahkan kata-kata pengasuhku. Permainanku yang utama adalah menggambar dan menyanyi. Dari situlah aku mendapat kepuasan. Pada suatu hari, ketika umurku lewat 4 tahun, ayahku tiba-tiba datang dan berkata, "Aku membawa hadiah untukmu. Inilah pensil dan kertas gambar. Jangan lagi lantai dan tembok kamu gambari." Aku tidak mau pensil dan kertas gambar, terlalu kecil. Aku suka menggambar besar. Aku suka lantai dan tembok. "Apakah kamu hanya suka gajah?" "Tidak. Aku menggambar orang dan kuda, tetapi besar-besar, selalu besar-besar." "Kamu bengal. Aku juga tidak senang kamu terlalu keras menyanyi." Di hari ulang tahunku yang kelima, aku datangi penjaga gudang, seorang pegawai yang sudah tua. Aku berkata padanya, aku jambak rambutnya, "Serahkan sulingmu padaku." Ia menolak dan meronta. Lalu aku pukul kepalanya dengan kayu. Pah! Ia pingsan. Lalu aku curi sulingnya. Pada suatu siang, selesai makan, aku meniup sulingku. Aku teringat dongeng orang tentang ibu, tapi aku lebih lebur ke dalam sulingku. Tiba-tiba pengawal ayahku datang. "Tuan muda, ayah Anda sedang akan beradu. Permainan suling Anda sangat mengganggu tidur siangnya." Aku bersuling mengenang ibu. "Jangan aku kamu ajak bicara. Pergilah kamu." Tidak lama kemudian, pengawal itu datang lagi. "Maaf tuan muda, tetapi beginilah titah ayah Anda."
Aku dibekuk dan dibopongnya. Aku dibawa ke rumah besar. Diletakkan aku di lantai pendopo. Ayahku berdiri di depanku. Kamu bengal. Sejak bayi suaramu terlalu keras, tangismu keras, nyanyimu keras. Kamu adalah kegaduhan dalam hidupku. Aku tidak senang kepadamu. Aku duduk di lantai. Aku tatap mata ayahku. Aku tiup suling sambil menatap mata ayahku yang aku pikir adalah ibuku. Alis mata ayahku terangkat naik. Napasnya menjadi deras. Ia membungkuk. Wah! Ia menampar pipiku. Sulingku terpelanting. Aku terpelanting. Darah keluar dari mulutku. Aku hapus dengan tanganku. Lalu aku tatap ayahku. Singkirkan dia dari sini. Titah ayahku. Aku membuangnya. Pengawal segera menyeretku dan mengeluarkan aku dari halaman. Di tepi jalan aku menangis. Capek menangis, aku menyanyi. Akhirnya hari senja. Aku berdiri. Aku hampiri gerbang halaman. Dan kepada penjaganya aku berkata, "Buka pintunya, aku mau masuk." Penjaga itu hanya menggelengkan kepala. "Menurut titah ayah Anda tidak boleh masuk. Anda sudah dibuang. Pergilah jauh ke dalam kegelapan." Malam gelap sekali. Suara serangga lebih tajam kedengarannya. Aku merasa bergetar. Meskipun kecut, aku kepalkan tanganku. Aku menyerbu dan berlari pada kegelapan. Ya! Ya! Beberapa jam aku berlari. Akhirnya aku sampai ke pasar. Capek dan lapar. Aku tidur di atas bangku. Hari berikutnya, aku berjalan lagi tanpa tahu kemana arahnya. Di siang hari, aku hampiri seorang lelaki di toko. Aku tarik lengan bajunya dan aku acungkan telapak tanganku. Ia menatapku. Aku membalas menatapnya. Ia terpesona. Aku menatapnya. Anak cakep, katanya. Lalu dia pungut uang diberikan kepadaku. Dan ketika aku makan di pasar, banyak anak merubungku. Pakaian mereka compang-camping, mata beringas, badan kotor. Seorang anak yang terbesar menghampiriku dan berkata, kamu, anak baru." Aku tidak menyahut. Dalam hati, aku senang mereka. "Siapa namamu?" Aku tidak menyahut. Aku kurang senang bau tubuhnya. "Kamu sombong," katanya. "Jangan ganggu," kataku. Dan semua anak tertawa. Yang satu itu menjadi gemetar dengan muka merah padam. Ia julurkan tangannya. Aku dicekiknya. Lalu aku tendang kemaluannya. Kami pun berkelahi. Semua anak mengeroyokku. Darah mengalir dari mukaku. Darah mengalir dari kepalaku. Dunia berputar. Aku pingsan. Di malam harinya, dengan kepala dan muka penuh luka, dengan seluruh tubuh merasa kaku, aku mencari mereka. Aku lihat mereka tidur di bangsal pasar, pemimpinnya tidur di pojokan.
Aku pergi mencari api, lalu kembali dan membakar bangsal pasar. Lintang pukang, mereka berlari. Aku lempari dengan batu. Pemimpinnya aku hampiri. Ia terlambat berdiri. Aku pukul kepalanya dengan bata. Wah! Ia mendelik dan berkata, "Kamu iblis!" Lalu ia tidak sadarkan diri, barangkali mati. Kemudian aku melarikan diri. Sejak saat itu, aku selalu berpindah-pindah tempat, mengembara, entah kemana saja arahnya. Dari kota ke kota, seperti menghitung gundu. Dari desa ke desa, seperti menghitung kenangan. Pada waktu umurku 10 tahun, aku kumpulkan pengemis-pengemis kecil. Aku ajari mereka main gendang, menyanyi, main suling, dan rebana. Kami mengemis sambil menyanyi. Dari kota ke kota, seperti merangkai merjan. Dari desa ke desa, seperti merangkai bunga. Ketika umurku 12 tahun, pecahlah perang. Boom. Tentara asing menduduki negara. Aku dan teman-teman lari masuk ke dalam hutan. Kami hidup dari mencuri. Kami hidup dari buah-buahan. Kami tidak bisa lagi bernyanyi. Anak-anak yang terbuang bergabung kepada kami. Ketika usiaku 16 tahun, perang selesai. Kami pun turun kembali ke kota. Beberapa anak pergi mencari orang tuanya. Siapa nama orang tuamu? Hei! Salah satu anak berkata kepadaku, Aku anak kuntilanak, jawabku. Dan lalu pikiranku melayang. Aku terasa terangkat dari tanah. Debar jantungku menjadi pelan. Ubun-ubun kepalaku terasa terbuka. Aku teringat rumah ayahku. Aku mencuri cat. Di malam hari, aku membuat gambar di aspal jalan dan di tembok-tembok. Di siang hari, aku pergi ke hutan, omong-omong dengan pohonan. Aku merasa sunyi, melayang-layang. Tujuh hari aku merasa aneh. Di hari ketujuh aku naik ke gunung. Di puncaknya aku melihat ke bawah, memandang dunia yang begitu luas. Lalu memandang ke atas melihat langit. Dan di kejauhan, langit dan bumi bertemu di cakrawala. Maka pada malam harinya, keadaan menjadi gelap gulita. Mendung menutupi bintang-bintang. Angin menyapu dan menderu. Di dalam kegelapan, aku berdiri. Aku berseru sekuat tenaga. Aku datang mencarimu. Kemudian teman-teman aku kumpulkan. Ayo, kita menyanyi dan mengemis lagi, kata. Kita akan mengembara. Aku ingin mencari ayahku. Tiba-tiba teman-temanku terpaku. Ada yang memalingkan muka, ada menundukkan kepala. Mereka semua meneteskan air mata. Salah satu berkata,
menuju lautan. Langit dan bumi bertemu di cakrawala. Kita akan pergi mencari Bapa. Begitu kataku kepada mereka. 7 tahun kami mengembara dari kota ke kota seperti menghitung bintang, dari desa ke desa seperti menghitung mega. Dan semua orang yang datang kepada kami seraya berkata, aku juga ingin mencari Bapa, aku juga ingin mencari Bapa, aku juga ingin mencari Bapa. Maka barisan kami semakin besar. Kami mencegat kereta api, kami acungkan tangan, dan kepada masinis itu aku berkata, barisan kami ini akan menumpang di atas gerbong. Kami semua mencari Bapa. Ya, hop. Masinis itu berdiri mengangkang. Kedua matanya tidak sama besarnya menatap padaku. Aku pun menatapnya. Sepertinya aku pernah melihatmu, kata masinis itu. Dan 2 orang temanku menghampiri masinis itu dan mencekik lehernya. Apa jawabmu? Tanyaku. Naiklah, kata masinis itu. Lalu teman-temanku melepaskan lehernya. Masinis itu menangis terguncang-guncang, menubruk dan memelukku. Aku pun mencari Bapa. 42 tahun mencari Bapa. Begitu dia berkata, sembari terseduh. Dan kereta api menderu. Kami semua mencari Bapa, masinis dan penumpang juga. Kereta api menderu. Jawaban tidak menentu. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Dari kota ke kota kami rampok tokonya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Dari desa ke desa kami rampok panennya. Kereta api menembus malam, menembus minggu dan bulan, menembus tahun, 7 tahun. Tiba-tiba kereta api yang menderu berhenti. Waktu siang, matahari di puncak kepala. Seorang gemrot berdiri mengangkang di tengah jalan. Tangannya ia acungkan, dan di belakangnya ada 100 anak buahnya. Si gemrot adalah penyamun yang ternama. Suta, keluarlah kamu! Ia berseru. Aku keluar, melangkah di depannya. Kamu mencari Bapa. Aku adalah Bapakmu. Dan 100 anak buahku ini adalah Bapa anak buahmu. Aku menatap matanya. Aku melihat semak belukar, ketonggeng, lipan dan ular. Aku berkata padanya, nyalah kamu. Aku telah menatap kamu. Aku tidak melihat langit dan bumi. Kamu bukan ayahku. Dan 100 anak buahmu itu sudah teler kemaluannya. Mereka tidak mempunyai anak. Segera si gemrot berkata pula, dengarlah Suta, rumahku banyak, pelayanku 1000,
Istriku mati ketika melahirkan kamu. Lalu aku menikah 9 kali lagi. Dulu kamu suka menggambar di lantai dan tembok. Kamu juga suka melenguh seperti lembu. Kamu tiup suling sengaja untuk menggangguku. Karena itu aku gampar kamu. Tetapi kamu membandel, malah menatapku dengan matamu yang bego. Lalu aku usir kamu. Sekarang lihatlah, aku adalah bapakmu. Begitu ia selesai ngomong, tanganku yang kiri menonjok ulu hatinya. Ketika ia terbungkuk, aku cetak ubun-ubunnya. Lalu dengan injakan kaki, tangannya aku patahkan. Sarap, kataku, kamu bukan ayahku. Dan kereta api menderu, menyemburkan api rindu. Ya Bapak, ya Bapak, dari kota ke kota kami berdebat dan bertanya. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, dari desa ke desa kami membaca kuburan tua. Kereta api menembus tahun, menembus barat, menembus utara, berputar melingkar 11 tahun lamanya. Tiba-tiba kereta api di depan menghadang penglihatan istimewa. Seorang tua yang tampan dengan dandanan adat yang sempurna. Ia berdiri di tengah jalan. Di depannya tergelar hidangan pesta, sate, buah-buahan, ayam panggang, dan juga para wanita. Di belakangnya truk-truk yang baru saja penuh dari barang yang dipakai rapi. Semua baru datang dari gudang. Aku mohon ketemu Suta. Aku turun. Aku Suta. Terimalah hantaran persembahan ini. Aku ambil persembahanmu. Terima kasih. Aku sudah menunggu selama 60 tahun lamanya. Warta tentangmu telah tersebar. Kini aku gembira bisa bertemu, bisa mempersembahkan tanda mataku. Suta, ingatlah, siapakah aku? Aku adalah bapakmu. Aku menatap. Aku melihat banyak cahaya kunang-kunang, permainan reklame neon, dan hordeng dari Tatoron. Sambil mendekat, aku berkata padanya, mulutmu bau sampah. Kamu bukan ayahku. Sekarang, kenyah. Si tua yang tampan itu menangis. Ia usap air matanya dan berkata, Suta, dulu ketika kamu lahir, dibesarkan di gudang tua, langit menggelegar bertalu-talu. Kamu suka menggambar,
kamu menjaga kita, lalu kamu ambil sulingnya. Anakku, apakah kamu lupa kepadaku? Aku udah tidur aja. Salah. Sini jangan pesta aja. Dengan pisau roti, teringat dirinya aku pocong. Sekarang kamu mikir, kamu bukan ayah. Dan kereta api menderu, membelah jiwa. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Kereta api dari kota ke kota membelah raga. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Dari desa ke desa membelah rasa. Kereta api menyelam lautan. Kereta api naik ke gunung-gunung. Kereta api terbang di udara. Ya Tuhan, 20 tahun lamanya. Tiba-tiba kereta api terhenti. Hening. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi kecuali seorang wanita dengan kebaya berendang. Ia berdiri menunduk menghadang di tengah jalan. Masinis berseru, apa maumu? Hening. Siapakah kamu? Hening. Apa kamu ingin mati? Hening. Aku turun. Aku menatap kepadanya. Cahaya bintang remang-remang. Aku tidak bisa melihat matanya. Aku menatap. Aku melihat teratai. Aku ingin kamu bicara, kataku. Namaku Suta, sambungku pula. Aku tahu. Suaranya seakan-akan datang dari lembah. Aku mencari Bapak. Aku tahu. Apakah kamu akan mengaku sebagai bapakku? Ia meludah. Siapakah namamu? Tanyaku. Gula-gula. Apa pekerjaanmu? Lonte. Aku melangkah lebih maju dan kembali berkata, kamu mau apa? Aku ingin naik keretamu. Ia menengadah. Matanya menatap kepadaku. Aku melihat samudra. Aku melihat kaki langit. Ain. Melihat surya menikah dengan rembulan. Silakan naik. Lalu aku gandeng wanita itu naik ke atas gerbong. Dan seterusnya kami selalu bergandengan. Lama-lama aku tidak mau melepaskan gandengan itu. Aku usap punggung tangannya dengan ibu jariku. Aku melihat perahu di telaga.
Kereta api menderu. Aku pegang dadanya. Peluit kereta api berseru. Aku raba pahanya. Desir angin masuk ke jendela. Astaga. Aku terpikat kalbu. Tahukah kenapa aku datang? Kenapa? Aku ingin tidur dengan semua teman-temanmu. Tetapi aku ingin tidur dengan kamu. Ya? Itu bisa saja. Tetapi aku juga ingin tidur dengan teman-temanmu. Wah, apakah kamu kuat maksudmu? Ya, kita lihat saja nanti. Aku benar-benar tidak berdaya. Aku terpesona kepadanya. Aku melihat batang-batang pimping di bawah sinar rembulan. Wanita itu berkata, hentikan kereta. Kereta berhenti. Kami berada di punggung gunung. Lerengnya landai. Di bawahnya adalah lembah. Hari terang tanah, fajar akan tiba. Kami semua keluar dari kereta. Perempuan itu berdiri di tempat ketinggian. Tubuhnya tampak sesintal. Wajahnya cantik. Rambut-rambut lembutnya menghiasi dahinya. Pinggul dan dadanya cukup semok. Kami semua terdiam, terpesona. Fajar telah memancari dari dirinya. Orang-orang yang mencari Bapak, orang-orang dengan kereta yang menderu, aku datang kepadamu. Begitu ia berseru dengan resap dan berwibawa. Aku ingin tidur dengan kamu semua. Orang-orang menganga keheranan. Oh, tentu saja tidak bersama-sama, tetapi satu persatu. Orang-orang menggosok matanya, mencubit pahanya. Mereka tidak sedang bermimpi. Dan lalu teganglah semua kemaluan mereka. Keributan hampir terjadi. Tetapi aku segera berseru, aku yang pertama. Ya, itu bisa saja. Kemudian keributan terhenti. Dan wanita itu berkata lagi, inilah satu hal yang terpenting, satu upacara yang sungguh-sungguh, karena itu ada urutannya. Pertama tentu saja, sebentar, aku yang pertama. Ya, bisa saja. Begitulah sepantasnya. Kamu yang membuka dan menutup acara. Tetapi yang kumaksud urutan bukan itu, melainkan urutan tata cara. Pertama, kamu semua harus menyikat gigi, lalu mandi, kemudian kita sarapan bersama. Setelah itu duduk-duduk lebih dulu, baru kita mulai. Tanpa tata cara ini, maksud aku gagalkan. Kami semua mematuhinya, kataku, dan semua setuju. Lalu wanita itu memimpin kami pada saat fajar telah sempurna, membawa ke bawah lembah. Kami masuk ke dalam kali. Kami mandi bersama. Di air kali kami melihat awan. Sejuknya air masuk ke badan. Sambil mandi memandang hutan. Kami duduk di dalam kali. Di dalam perut terkumpul hawa murni. Hawa naik ke puncak kepala. Ubun-ubun terasa terbuka. Dan lalu kami sarapan di dalam hutan. Rasa nasi, kayu bakar serasa telah terpadu keserasiannya. Hutan,
Aku dan teman-teman serasa terlibat sejak zaman purbakala. Selesai sarapan, kami rebah memandang mega, mendengarkan angin di antara daunan. Semuanya berjalan sesuai anjurannya. Kemudian perempuan itu menggandengku kembali ke kereta, diikuti dengan orang-orang lainnya. Lalu masuklah kami ke dalam gerbong. Yang lain antri menunggu. Ia membuka pakaianku satu persatu, pelan-pelan. Lalu tangannya meraba kemaluanku dan ia masukkan mulutnya ke dalam mulut. Selapik seketiduran, sebumi dan selangit, dua badan satu jiwa, dua jiwa satu badan. Bulan dan surya telah lebur menjadi kosong. Begitulah telah terjadi, bergoyang-goyang. Kereta api menderu, mencari sesuatu dan tidak pernah ketemu. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Dari kota ke kota kami berseru, ya Bapak. Dari desa ke desa kami berteriak, Bapa kami di sorga. Kereta api menderu berabad-abad lamanya. Tiba-tiba kami saling memandang, melihat dan menatap dalam-dalam, dan saling berkata, astaga, baru sekarang sadar, kamulah bapakku. Kereta api menderu, ya Bapak, Bapak, ya Bapak. Jawaban tidak menentu. Dari kota ke kota kami bekerja dengan nyata, dan kepada orang-orang di jalan kami berkata, Bapak, akulah putramu. Dari desa ke desa kami mengolah, kami mencipta, dan kepada para petani kami berkata, kamu adalah Bapak. Aku pulang untuk bekerja. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Bapak kami di surga. Kyrie eleison. Allahu Akbar. Ya Bapak, ya Bapak. Om Namyo Gurukyon. Om Mani Padme Hum. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, terima kasih.